Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Yahya Makhrus wa Syekh Mufti Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Musradin wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Subramo wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadratir ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadratir ruhi Ummi Hajjah Sakwana binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Bikasan wa Ukhti Siti Juwairiyah wa Ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ketika sapa Aisyah, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda'a fil masjid. Wallahi demi Allah, laqad shalla teman-teman salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat teng sinten ala ibnai bayda'a ing atase anak lanang lorone Bayda. Bayda itu adalah nama seorang ibu. Itu menunjukkan sifatnya. Fil masjid, yang dalam masjid. Rawan cerita hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini mempunyai satu makna bahwa sholat jenazah itu boleh dilaksanakan di masjid kan itu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat tidak boleh, maka dia tidak sejalan dengan hadis ini. Wa Abdurrahman bin Abi Laila, saking Abdurrahman bin Abi Laila, qala ngisab Abdurrahman kana ana sapa Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam iku yukabbiru, iku maca takbir sapa Zaid bin Arqam ala janaizina ing atase pira-pira jenazah kita, arba'an ing petang takbiran. Wa analastune Zaid bin Arqam kabbara, iku pernah takbir sapa Zaid bin Arqam ala janazatin ing atase satu jenazah khamsan ing 5. Fasaltu mongko nuli takon sapa ingsun hu ing Zaid bin Arqam, faqala mongko nuli jawab sapa Zaid bin Arqam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yukabbira takbir sapa jeneng Nabi ing jenazah ha ing khamsan. Rawajut hadis Imam Muslim wal arba'al an Imam Ini menandakan bahwa pada masa Rasulullah itu ketika sholat jenazah seringkali dilaksanakan dengan 4 takbir, tapi juga pernah dilaksanakan dengan 5 takbir. Nanti jangan heran, nanti akan ada lebih banyak dibanding itu nanti pada hadis-hadis berikutnya. Wa Ali radhiyallahu anhu annahu satune aliku kabbara takbir sapa Ali ala Sahl bin Hanif saking ing atas Sahl bin Hanif sitan ing petang takbiran. Wa qala ndika sapa Ali inna satune Sahl bin Hanif iku badriun, iku adalah pahlawan yang ikut berperang dalam perang Badar. Rawan cerita hadis sapa Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Abi Mansur, wa aslu ta asali hadis iku fil Bukhari ing dalam Sahih Bukhari. Jadi ini tidak 5 tetapi ini adalah 6 takbir kan itu. Wa Jabir radhiyallahu anhu, sang Jabir radhiyallahu anhu qala di sapa Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ikut takbir sapa jeung Nabi ala janaizina ing atase pira-pira jenazah kita, arba'an ing petang takbiran, wa yaqra'u lan maca sapa jeung Nabi fi Fatihatil Kitabi
kelawan maca Fatihahnya kitab, artinya kelawan maca surat Al-Fatihah fit takbiratil ula, fit takbirati ing dalam takbir al-ula yang pertama. Rawajul hadis sahaba Syafi'i, Imam Syafi'i bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Wa an Talha bin Abdullah sang Talha bin Abdullah bin Auf qala ngendika sapa Talha bin Abdullah bin Auf sallaitu salat sapa ingsun khalfa bin Abbas ena ing burine Ibnu Abbas ala janazatin ing atas satu jenazah. Faqara'a maka nuli maca sapa Ibnu Abbas Fatihatul Kitab ing Fatihai kitab. Faqala maka nuli ngendika sapa Ibnu Abbas li ta'lamu annaha sunnatun, li ta'lamu supaya ana supaya weruh sira kabeh annaha setune membaca Fatihatul Kitab iku sunnatun, iku hukumnya sunnah. Rawajul hadis sebal Bukhari, Imam Bukhari. Yang menarik ini bagaimana perawi bisa mengetahui yang dibaca. Apakah memang waktu itu ketika membaca Al-Fatihah itu keras kan itu. Jadi memang ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama ketika Rasulullah membaca itu suaranya keras, ketika Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah juga suaranya keras. Tapi sangat juga boleh jadi bahwa sahabat tanya, jadi perawi yang pertama itu tanya apa yang dibaca, dijawab Al-Fatihah. Tetapi kalau melihat redaksi hadis ini kelihatannya bacaannya relatif bisa didengar orang lain sehingga akhirnya tahu kalau yang dibaca itu adalah surat Al-Fatihah kan itu. Tadi ada penjelasan bahwa takbir ya, takbir itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 kan itu. Terus bagaimana ceritanya sekarang jadi 4? Itu ternyata kalau kita baca sarah dari Bulughul Maram ini, Subulus Salam yang dikarang oleh Syekh Son'ani, itu terjadi ada dua jawaban. Yang pertama bahwa mulai 4 takbir itu terjadi ketika Raja Najasyi itu meninggal. Dan akhirnya Rasulullah mengumpulkan umat Islam untuk nyolati itu, dan mulai pada waktu itu akhirnya sholat jenazah itu adalah 4 takbir. Tapi ada juga yang berpendapat tidak seperti itu, bahwa mulai 4 takbir ketika mensolati sholat jenazah itu terjadi pada masa Umar bin Khattab kan itu. Karena umat Islam itu ketika sholat jenazah itu berbeda-beda, sehingga Umar bin Khattab itu berinisiasi dengan mengumpulkan para sahabat yang masih hidup pada waktu itu, dan akhirnya disepakati menjadi 4 takbir. Jadi 4 takbir itu menggunakan dasar hukum ijma sahabat yang hidup pada masa Umar bin Khattab kan itu. Jadi seperti itu, ada 2 pendapat. Ya itulah. Kenapa kok terjadi seperti itu? Ya, yang sering saya katakan karena pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab itu, waktu itu belum ada handycam gitu. Kalau sudah ada alat perekam, seperti kita ngaji ini direkam pakai video, tidak akan mungkin berbeda kan itu. Kalau nanti terjadi perbedaan, harus diputar aja videonya kan itu. Jadi langsung terjawab. Karena waktu itu adalah informasi atau keadaan ya, realita itu direkam oleh para sahabat yang pertama dengan hafalan atau dengan tulisan, dan ternyata apa yang dilihat oleh para sahabat itu ternyata berbeda ya, makanya akhirnya menjadi beda seperti itu kan itu. Dan sepanjang masih ada dasarnya sah-sah saja semestinya. Ada dalilnya kan itu. Dalil itu apa sih dalil itu? Dalil itu apa saja? Banyak orang yang menganggap bahwa dalil itu hanya Al-Quran sama hadis. Enggak. Dalil itu yang disepakati oleh ulama minimal ada 4. Apa itu? Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas kan itu. Jadi qiyas, ijma itu juga bagian dari dalil kan itu. Qiyas juga bagian dari dalil kan itu. Nah, seperti itu. Makanya kita perlu belajar agar kita menjadi tahu. Kita teruskan. Wan Auf bin Malik, sang Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ketika sebuah Auf salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ing atas satu jenazah fa hafidtu maka nuli apal sapa ingsun min duaihi saking dungane Rasulullah. Dungane Rasulullah napa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu
wa wasi madkhalahu wa aghsil bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqi minal khotoyaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu jannata waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Rawahu Muslim. Doa seperti ini biasa dibaca pada takbir yang keberapa? Doa seperti ini biasa dibaca pada takbir yang ketiga. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca ini kan biasanya itu kan gitu. Allahumma Gusti ighfir, mugi-mugi ngapunten Tuhan lahu tetep kedue mayit warham lan mugi-mugi rahmati Tuhan hu ing mayit wa'afi lan mugi-mugi marasaken Tuhan hu ing mayit wa'fu lan mugi-mugi ngapura Tuhan anu saking mayit wa akrim. Allahumma ighfir, mugi ngapura Tuhan lahu mayit warham lan beri rahmat Tuhan hu ing mayit wa'afi lan mugi marasaken Tuhan hu ing mayit wa'fu lan mugi ngapura Tuhan anu saking mayit wa akrim lan mugi-mugi mulyakaken Tuhan nuzulahu ing pira-pira panggonane mayit wa wasi' lan mugi-mugi jembaraken Tuhan madkhalahu ing nggon mlebune si mayit wa ghussil muga-muga mbasuh Tuhan ngedusi Tuhan ing mayit bil ma'i kelawan air wa salji lan salju wal barodi lan es wa naqi lan mugi-mugi bersaken Tuhan ing mayit minal khotoya sange pira-pira salah lan keluputan kama yunaqqa kama seperti barang yunaqqa kang den bersihaken apa atsaubu pakaian al abyad tukang putih minad danasi saking reget wa abdillah mugi-mugi ganti Tuhan ing mayit daron ing omah khairan ingkang luwih bagus mintarihi saking omahe mayit. Jadi kalau mayit itu dulu di rumah punya rumah di dunia ini, maka gantilah rumah yang jauh lebih indah bagi mayit. Ketika kapan? Apakah di alam barzah atau di akhirat? Wa alan lan ganti Tuhan ahlan ing ahli khairan kang luwih bagus min ahli saking keluargane si mayit. Wa dakhil lan mugi-mugi manjengaken Tuhan ing mayit al jannata ing swarga waqi lan mugi-mugi kersa Tuhan ing mayit fitnatal qabri ing ujiane di kubur wa adzabin nari lan siksa neraka. Jadi kita harus memperbanyak berdoa, termasuk mendoakan siapa orang yang baru meninggal atau orang yang sudah meninggal didoakan. Ini juga bagus-bagus saja kan itu, bagus-bagus saja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla nalikane salat sapa jeung Nabi ala janazatin ing atase jenazah yaqulu mongko nuli ndonga sapa jeneng Nabi. Tadi doanya seperti itu, sekarang ada doa yang lain juga. Allahumma Gusti ighfir, mugi-mugi ngapura Tuhan li hayyina maring pira-pira wong urip kita wa mayyitina lan wong kang wis mati saking kita wa syahidina lan wong kang hadir saking kita wa ghaibina lan mugi-mugi ngapura kepada orang yang gaib dari kita. Wasagirina lan mugi-mugi jenengan ngapura sagirina maring wong cilik kita wa kabirina lan wong tuwa saking kita wa dzakarina lan wong lanang saking kita wa unsana lan maring wong wadon kita. Ini jadi Rasulullah itu mendoakan kepada siapa? Orang yang masih hidup, orang yang sudah mati, orang yang hadir, orang yang sedang tidak ada, tidak hadir, masih kecil, sudah tua, laki, perempuan, seluruhnya didoakan. Dimintakan apa? Dimintakan maaf kan. Makanya kalau kita itu zikir, kita membaca istighfar, walaupun dulu Rasulullah ketika ditanya bagaimana cara beristighfar, Rasul menjawab astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana kalau kita membaca istighfarnya itu ditambahi Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alaiha dan seterusnya, maka itu diperkenankan. Kenapa diperkenankan? Karena ada dalil amnya. Di apa dalil amnya? Di mana Rasulullah itu ketika membacakan istighfar, memohon ampun itu ternyata yang tidak hanya memohon ampun untuk dirinya, tetapi juga untuk
orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal, yang hadir, yang tidak hadir, nopo, yang seluruhnya masih kecil, sudah dewasa, seluruhnya dimintakan ampun kan itu. Makanya kalau ada orang yang berpendapat, oh doa saudara itu bid'ah, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Lah, kalau seperti itu, kalau orang Indonesia itu berdoa dengan bahasa Indonesia, orang Jawa berdoa dengan bahasa Jawa, orang Sunda berdoa dengan bahasa Sunda, orang Madura dengan bahasa Madura, bid'ah dong. Apakah dulu Rasulullah pernah berbahasa Indonesia? Kan tidak kan itu. Nah, seperti itu. Makanya sepanjang ada dalil amnya terkait dengan ini, maka kita boleh kan itu. Jadi astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya kan itu. Nah, kalau ada orang yang berpendapat, oh itu bid'ah, saya tidak mau, ya monggo. Jadi kalau ada orang lain tidak mau, dia hanya mau istighfar, astagfirullah, 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 seperti itu, ya monggo kan itu hak. Tetapi tidak perlu untuk menyalahkan satu komunitas Islam yang ketika membaca istighfar itu termasuk juga memintakan ampun tidak hanya kepada dirinya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, kepada kedua orang tuanya, kepada orang Islam, seluruhnya orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, ini ada contoh dari Rasulullah seperti itu kan itu. Okay. Allah. Wa Allahumma tu Gusti man utai sabane iku ahyaita memberikan urip panjenengan hu ing man minasang kita fa ahyihi mongko pece nguripaken panjenengan hi ing man alal islami ing atase Islam wa man sabane wong tawafaita kang mateni yang mematikan tuan hu ing man minasang kita fatawafahu mongko pece mati di panjenengan hu ing man alal imani ing atase iman. Allahumma do Gusti la tahrim ampun ngaling-ngalingi tuan hu na ing kita ajrahu ing la tahrimna ajrahu ing ganjarane si mayit wala tudillana lan ojo nyasaraken tuan na ing kita ba'dau sause mayit itu. Rawan jeritan hadis sapa muslimin bal arba'atulan imam yang 4 ngaten. Wa anulan sangking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sedune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeung Nabi idza shallaitum nalikane salat sira kabeh alal mayit ing atase mayit fa akhlisu mangka baca ikhlas sira kabeh lautut mayit ad-du'a ing donga rawan cerita hadis sapa Abu Dawud wa sahahal yuhakin hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Ketika saudara mendoakan kepada mayit, maka mendoakanlah secara ikhlas, tidak karena nanti napa dikai uang napa niku jenenge. Sing biasane nek tiyang wonten acara-acara napa niku tahlilan kan wonten duit sing teng amplop niku. Duit wajib. Napa jenenge niki? Ada yang 1.000, 2.000, ada yang 5.000 kalau orangnya kaya 10.000 kan itu ngoten niku. Tidak karena itu, memang betul-betul ikhlas kan itu. Ikhlas dalam rangka mendoakan kepada mayit. Doa kita itu sangat ditunggu-tunggu oleh siapa? Orang yang sudah meninggal kan itu. Maka nanti kuburannya itu disinari, ditimbulkan rasa kegembiraan kepada mayit-mayit yang senantiasa didoakan. Maka kalau kita punya saudara sudah meninggal, ya doakan. Teruskan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi asri'u padha cepetono sira kabeh bil janazah lan janazah fa in takum maka yen ta ana apa janazah iku salihatan iku janazah ingkang salih fa khairun maka luwih bagi luwih apik tuqaddimu kang dinginake sira ing mayit ilahi kepada kuburan. Jadi kalau saudara nanti membawa jenazah, maka langkah saudara harus cepat. Kalau perlu berlari. Oh, ngaten kan itu. Kenapa seperti itu? Kalau jenazahnya itu adalah orang yang sholih, dia secepatnya sampai ke kuburan dan dia akan mendapatkan nikmatnya kubur.
Tetapi wa intakulan yen ta ana sapa janazah iku siwa dzalika sakliyane mengkono-mengkono khair, ternyata janazahnya tidak orang baik, fasyarrun mongko utawi Allah tadaunahu kang nanggung sira ing mayit an riqabikum saking pira-pira gulu atau saking pira-pira gulu atau pundak ira kabeh. Kalau ternyata jenazahnya itu adalah orang jahat, maka saudara bisa secepatnya terlepas dari pundak saudara untuk memikul orang jelek. Maka harus dipercepatkan itu. Langkahnya harus dipercepat. Ojo mikul jenazah kaya wadon Solo kan itu. Wadon Solo terus mutikan pelaku. Glenu kan itu. Gitu. Jadi harus cepat. Muttafaqun alaihi. Wa an lusang Abu Hurairah qalang di sapa Abu Hurairah qalang di sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tasaba niku syahida iku hadir sapa man al janazah ing janazah hatta yusalliya sehingga nyalati sapa man alaiha ing atase janazah falau mau itu kudu man qiratun utawine ganjaran sakirat. Wa man lan utai sapane wong iku syahida hadir sapa man ha ing janazah hatta tudfana sehingga den makamaken den pendem sapa janazah falahu mongko itu teteman qiraton utawi ana pahala 2 qirat. Ini Rasulullah itu menggunakan istilah qirat. Padahal sahabatnya juga tidak tahu sakirat itu 1 qirat itu berapa sih, enggak tahu kan itu. Kila mongko ditangkletaken wa ma lan opo al qiratani utawi 2 qirat niku qala mongko jawab sapa jeung Nabi mithlul jabalaini. 2 qirat itu adalah mithlul jabalaini, diumpamakan seperti 2 gunung al-azimaini kang agung kang gedhe karone. Muttafaqun alaihi hadza utai hadis muttafaq disepakati apa ali hadis wali muslimin lan menurut hadis Imam Muslim hatta tudaa sehingga den seleaken apa mayit fil lahdi ing dalam liang kubur. Liang kubur itu biasa paling ngisor ngoten nika kan itu. Kan yang namanya liang kubur itu begini terus dikasih ditengahkan terus ada bawahnya itu. Di daerah-daerah yang tanahnya itu kuat itu melakukan lorong niku nggih. Makanya saat ini kan banyak kan video-video itu yang memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup. Saudara di dunia ini jangan serakah. Kenapa? Karena ending saudara, seluruh saudara, apakah kaya atau miskin, seluruhnya endingnya kemana? Masuk ke liang kubur yang sangat sempit itu yang sangat sempit itu. Gitu. Seluruh harta benda jenengan nanti dibawa atau tidak? Kalau saya pengen seluruh harta saya bawa kan itu. Gimana caranya agar harta kita dibawa? Harta kita dibawa itu digunakan memberikan nafkah keluarga. Itu dibawa nanti. Digunakan untuk memberi sedekah, dizakati. Damel napa? Sedekah jariyah. Saya berupaya dengan membangun ma'had ini dalam rangka agar nanti manfaat dari ma'had ini bisa saya bawa di akhirat kan itu. Pengen kula ngoten kan itu, pengen kula ngoten. Makanya di duit mboten sah disimpen teng bank kan itu, di rekening bank nganggur ora ana gunane itu. Ora ana gunane. Kalau perlu di bank itu tidak perlu ada isinya ya. Ada sebentar lagi habis, ada habis kan itu. Seperti rekening saya kan itu. Kalau lihat rekening saya nggak pernah ada uang kan itu ya. Nah, dikata ada uang ya paling ya nggak banyak lah itu. Karena habis, jadi habis terus gitu. Jadi ini nanti kalau kita itu melayat menghadiri ada orang yang mati, kita nyolati sambil mengantarkan ke makbarah, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana 2 gunung yang besar kan itu. Cuman yang saya heran itu kenapa gunung besar itu pada hadis berikutnya kok contohnya gunung Uhud kan ini. Walil Bukhari lagi Imam Bukhari man tabi'a janazatan muslimin man sebenarnya tabi'a iku ngetotaken ngiring janazatan muslimin ing janazah muslim imanan lawan iman wahtisab lan amrih golek ganjaran
Wa kana ana sawaman iku ma'as besertane jenazah hatta yusalliya sehingga nyolati sapa alaiha mayit wa yufragha lan den rampungaken min dafniya saking mendem mayit fa innahu mongko setune mayit mongko setune wong yang ikut melayat itu iku yarjiu bali sapa man bikirata ini kelawan rong kirot kullu kiratin utai saben-saben sak kirot iku mislu Jabali Uhudin iku diumpamakan gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu bukan gunung besar, mboten ageng. Nek mriki paling kados Gunung Wilis ngoten nika. Gunung Wilis napa Gunung Klothok ngoten. Untuk naik ke Gunung Uhud itu tidak melelahkan. Sangat boleh jadi karena di Mekah Madinah itu tidak ada gunung besar kan itu kan. Andai kata ada gunung-gunung tinggi kan itu. Ya, termasuk di Indonesia kan banyak gunung-gunung tinggi kan itu, maka mungkin contohnya tidak Gunung Uhud kan itu ya, diambilkan gunung yang lebih tinggi, misalkan Mount Everest kan itu kan tinggi sekali kan itu, kata orang karena saya juga belum pernah ke sana kan itu kan katanya tinggi sekali. Ngerti. Wan Salim an Nabi sangi bapak Salim radhiyallahu anhuma annastuni Salim iku ra'a ningali sapa Salim an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar fahum mongko utawi Rasulullah Abu Bakar dan Umar iku yamsyuna pada lumaku sapa Rasulullah Abu Bakar dan Umar amamal janazati wa tadi ngarepe janazah rawan yuta hadis sapa al-khamsah Imam Bimo wa sahaha lan hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wa allalan ngilati nganggap ilat ada ilat ing hadis sapa An-Nasai wa ta'ifatun lan sebagian orang bil irsali kalau menganggap hadis ini adalah hadis mursal. Jadi kalau melihat hadis ini itu bagaimana cara kita mengiringkan jenazah walaupun namanya itu mengiringkan, tetapi kalau menggunakan contoh Rasulullah Abu Bakar dan Umar, orang yang mengantarkan jenazah itu tidak di belakang jenazah tetapi ada di depan jenazah kan ngoten. Kita tambahi satu ya. Kita tambahi satu. Wa an Ummi Atiyah sang Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat sebab Ummi Atiyah nuhina den cekak ingsun an tibai saking ngiring al janazati ing janazah walam yu'zam lan ora den sejo sapa alaina alai dengan atase kita mutafakun alai. Ini artinya apa? Bagi seorang wanita tidak perlu mengikuti janazah sampai ke kuburan, biar laki-laki itu yang mengantar ke sana. Lah pengen anak mboten kepareng ya monggo itu. Tetapi tidak mendapatkan fadilah itu. Saya pikir ngeten pengajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.